Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta adik-adik MPLS, ketemu lagi dengan saya Lani Widya Astuti masih dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di kampus SMK Merdeka Kota Bandung. Tema MPLS kali ini sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah yang juara. Nah, tentunya adik-adik masuk ke SMK Merdeka ini ingin menjadi siswa-siswi SMK Merdeka yang juara. Maka adik-adik tidak salah untuk masuk atau bersekolah di SMK Merdeka Bandung ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani dengan narasumber yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri atau biasa kita singkat dengan Humas Hubin di SMK Merdeka Bandung. Nah, sebelum saya memanggilkan beliau ya, saya ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga kondisi kesehatan ya. Nah, dengan cara mencuci tangan atau memakai hand sanitizer atau juga tetap memakai masker ya. Tetap di rumah, tidak boleh berkeliaran. Oke adik-adik? Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan juga adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan alat-alat tulisnya ya, baik bukunya, pulpennya atau yang lainnya ya. Kalau sudah, marilah kita panggil Bapak narasumber kita. Sekali lagi, saya akan ditemani dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri, yaitu Bapak Abdul Manaf SPD. Kepada Bapak, saya persilahkan. Selamat datang Bapak di kampus SMK Merdeka Bandung. Silakan duduk Bapak. Baik adik-adik, saat ini saya sudah dengan narasumber kita, Bapak Abdul Manaf SPD. Nah, Bapak ini adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri, Hubungan Humas Hubin. Mungkin kalau di sekolah SMA atau di sekolah SMP, hanya Humas aja ya Pak ya, Hubungan Masyarakat. Kalau Hubinnya itu hanya ada di SMK ya Pak ya. Ya, jadi Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubin. Nah, sekali lagi selamat datang Bapak di kampus SMK Merdeka Bandung. Kali ini dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebelum saya berbincang dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah, saya ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk menyiapkan lembar kerja yang sudah diberikan oleh panitia MPLS. Nah, di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri. Seperti itu ya adik-adik ya, tetap menjaga atau tetap membuka LK-nya. Bapak, sebelum kita ketanya jawab, saya ingin memperkenalkan nih Pak, bahwa MPLS kali ini kita mempunyai jargon Pak. Ya, nah jargonnya nanti ketika saya bilang pengen juara, Bapak jawab SMK Merdeka Bandung tempatnya. Seperti itu ya Pak ya. Boleh. Kita coba Bapak. Baik. Karena adik-adik peserta MPLS ini ingin menjadi siswa-siswi yang juara Bapak ya. Ya, kita sebutkan dulu jargonnya ya Pak. Ya. Ingin juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Oke ya. Jadi sekali lagi SMK Bandung tempatnya untuk menjadi yang juara. Kita sekali lagi Bapak biar adik-adiknya juga di rumah bisa mengikuti ya Pak ya. Pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Iya, jadi adik-adik tidak salah untuk bersekolah di SMK Merdeka Bandung. Karena sekali lagi SMK Merdeka Bandung ingin mewujudkan adik-adik menjadi siswa-siswi yang juara. Sekali lagi Bapak, sebelum ke tanya jawab, silahkan Bapak memperkenalkan diri karena kali ini saya barusan saya hanya menyebutkan namanya saja ya Pak ya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak, lalu dengan posisinya Bapak yang saat ini kepada adik-adik kita di rumah Bapak. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, calon siswa-siswi SMK Merdeka Bandung yang insya Allah setelah kegiatan ini MPLS kalian resmi menjadi siswa-siswi SMK Merdeka Bandung. Baik,
perlu diketahui bahwa Bapak ini merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Subin. Nama lengkap Bapak Abdul Manap, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah atau Pembantu Kepala Sekolah di bidang Humas dan Hubin. Cukup? Ya, jadi nanti adik-adik kalau ingin mencari tempat PKL, ingin mencari nanti ketika sudah lulus ke depannya tempat-tempat atau industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Merdeka, ini akan langsung berhubungan dengan Bapak ya Pak ya, dan staf-staf Bapak ya Pak ya. Baik, sekali lagi adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan lembar kerja yang sudah dipersiapkan oleh panitia MPLS. Oke, kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Bapak mohon izin, saya ingin pertanyaan yang pertama, itu kan tadi saya bilang bahwa hubungan industri ini hanya ada di SMK ya Pak ya. Kalau di SMA atau SMP itu kayaknya nggak ada hubungan industri. Nah, lalu sebetulnya apa saja sih Pak yang menjadi tugas pokok dari Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubin Pak? Ya, tugas pokok ya Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Hubin, pertama itu kaitannya dengan kerjasama dengan masyarakat dan industri, khususnya ini kaitannya dengan industri. Dengan kerjasama di bidang apa? Nah itu pertama bidang kerjasama untuk prakrin atau praktek kerja industri. Lalu yang kedua untuk sebagai tempat magang guru, lalu untuk rekrutmen juga. Nah, jadi kita lakukan kerjasama. Nah, bidang-bidang yang sering atau yang memang setiap tahun kita lakukan, yaitu pertama melakukan prakrin, merencanakan penempatan praktek kerja industri untuk siswa untuk semua jurusan. Kebetulan kita ada 7 jurusan. Nah lalu yang selanjutnya itu memperkenalkan dunia industri, yaitu dengan kegiatan kunjungan industri. Lalu setelah itu ada yang namanya setelah prakerin itu nanti ada pemasaran lulusan atau dalam hal ini rekrutmen. Jadi kita mengadakan rekrutmen kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lulusan kita. Nah setelah itu mengadakan penelusuran. Jadi setelah mereka bekerja atau wirausaha atau melanjutkan itu ditelusuri. Itu nanti ada bidang-bidangnya, nanti akan saya sampaikan. Nah selain itu juga karena kebetulan di sini ada satu bidang lagi, yaitu bidang kasih Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Jadi di sini SIM itu bukan surat izin mengemudi ya. Jadi belum di sini ya Pak ya, ya. Di sini namanya itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini tugas-tugasnya itu kaitannya dengan IT. Jadi manajemen di bidang sekolah, di bidang sekolah sistem informasi manajemen. Jadi semuanya digitalisasi atau kaitannya dengan teknologi informasi. Nah itu tambahannya ya. Mungkin nanti akan ada strukturnya seperti apa, nanti bisa dijelaskan. Ya, jadi adik-adik yang masuk SMK Merdeka jangan khawatir nanti kalian kesulitan untuk mencari kerja ya Pak ya, karena betul. Di sekolah kita ini udah ada perusahaan atau industri yang sudah bekerja sama dengan kampus kita ya Pak ya, dengan sekolah kita. Nah maka adik-adik silahkan manfaatkan fasilitas atau kondisi yang ada di sekolah kita ini. Jadi ketika adik-adik nanti sudah menjadi warga SMK Merdeka, silahkan belajar sesuai dengan jurusan dengan serius tentunya, supaya nanti bisa disalurkan untuk ke perusahaan atau ke industri. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah jadi adik-adik nggak usah lagi khawatir, karena tadi pun Bapak sudah menyebutkan bahwa kita mempunyai SIM, tapi SIM di sini bukan mengemudi ya Pak ya, bukan untuk mengemudi. Betul. Tapi sistem informasi dan manajemen. Nah, sistem informasi dan manajemen.
Jadi sekali lagi nanti ketika masuk di SMK Merdeka ini silakan kalian sekolah yang betul-betul supaya ketika pun lulus SMK dari Merdeka kalian ada kesempatan untuk melanjutkan ya Pak ya, untuk berwirausaha juga untuk bekerja. Nah tentunya dengan bekerja dengan sekolah di SMK Merdeka ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Merdeka ini. Baik adik-adik, saya tidak akan lupa untuk mengingatkan lembar kerja yang sudah diberikan oleh panitia MPLS. Di sana sudah ada lembar pertanyaan atau tugas yang berhubungan dengan Humas Hubin ini, ya. Bapak supaya lebih semangat mungkin adik-adik di rumah Pak kita sebutkan lagi jargonnya Bapak ya. Boleh. Ya. Boleh. Jargonnya masih sama Bapak, pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Nah, SMK Merdeka Bandung tempatnya. Kalian tidak akan pernah salah untuk memilih sekolah di SMK Merdeka. Sekali lagi nanti mungkin ketika sudah masuk ke SMK Merdeka, kalian akan menjadi warga SMK Merdeka Bandung. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin Bapak, apa saja sih garapan di bidang Humas Hubin ini Pak? Ya seperti tadi ya, mungkin tadi sudah diulas sedikit bahwa pertama bidang garapan bidang Humas Hubin ini pertama yaitu melaksanakan program praktek kerja industri untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah mungkin karena kebetulan ini tahun ini kan lagi pandemi, masa COVID jadi ya masa COVID, jadi kita tidak bisa melakukan prakerin di kelas 12 karena kelas 11-nya itu periodenya Januari Maret. Nah, jadi yang tidak bisa kita lakukan itu Agustus Oktober. Jadi sebetulnya yang sudah melakukan prakerin itu di kelas 11. Nah, lalu yang kedua yaitu membangun kerjasama dengan industri, dunia usaha, dunia industri, kaitannya seperti tadi. Yang pertama kaitannya dengan PKL, kaitannya dengan rekrutmen, kaitannya dengan magang guru, kaitannya dengan hubungan-hubungan atau kerjasama di bidang IT juga, karena kita juga membawa bidang IT yang itu tadi SIM. Nah lalu selain itu juga kita melaksanakan kunjungan industri. Jadi sebetulnya urutannya itu sebetulnya kunjungan industri dulu. Nah, urutannya itu kunjungan industri. Setelah kunjungan industri baru melakukan praktik kerja industri. Jadi pertama mengenal dulu dalaman industri itu seperti apa. Terus yang kedua melaksanakan praktek kerja di industri yaitu prakerin. Nah setelah itu pulang lagi ke sekolah setelah prakerin. Lalu nanti ujian segala macam, nah, lalu mereka lulus, nah baru ada rekrutmen tenaga kerja atau dalam ini pemasaran lulusan. Dan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan kita yang dari semua jurusan ya, semua jurusan. Nah lalu selain itu juga melaksanakan program penelusuran lulusan. Jadi setelah kita pasarkan lulusan itu, lalu ditelusuri yang bekerja, yang wirausaha, yang melanjutkan. Nah itu kita telusuri berapa persen gitu keterserapannya. Nah selain itu juga seperti tadi bahwa kita juga ada bidang IT atau TIK, teknologi informasi. Jadi kita juga membangun sistem manajemen berbasis TIK. Jadi di sini ini banyak wifi atau hotspot atau web atau segala macam lah, itu kaitannya dengan teknologi kita garap. Jadi jangan khawatir, di SMK Merdeka tidak ada hotspot ya mungkin nanti hotspotnya bisa berbagi ya satu sama lain. Nah selain itu juga bidang IT itu nanti akan mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan sekolah melalui website dan medsos. Nah medsos ini tidak usah diterangkan lagi ya, karena biasanya kaum milenial itu lebih pintar dari kaum angkatan saya ya.
Mungkin itu bidang garapan Humas Subin. Oke, cukup tertarik juga ya, cukup banyak juga. Tadi salah satunya saya tertarik dengan susunannya ya Pak ya dari Humas Subin itu. Jadi ketika adik-adik masuk ke SMK Merdeka sekolah, lalu mereka diperkenalkan dengan industri ya, dengan industri ya. Dengan kunjungan industri. Dengan kunjungan industri, lalu beres kunjungan industri mereka harus prakerin. Itu kelas berapa Pak? Prakerin yang pertama itu bulan Januari sampai Maret kelas itu. 11. Oh, kelas 11. Adik-adik sudah harus prakerin. Berarti bulan Januari, Februari, Maret kelas 11 itu adik-adik sudah melaksanakan prakerin ya Pak ya. Ya. Lalu kembali ke sekolah, pembelajaran naik kelas seperti 11, biasa ya, naik ke kelas 12, prakerin lagi. Wah, dimatangkan keren. Ya. Udah dimatangkan. Ya. Nah, selesai itu baru ada nanti penyaluran kerja seperti itu. Oke? Baik adik-adik, itu pemaparan dari Wakasek bidang Humas Subin. Kita nanti akan ketemu lagi dengan beliau setelah yang satu ini. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka bisa. Oke, ketemu kembali dengan saya masih dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Nah, masih dengan tema yang sama Bapak, yaitu sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, kompeten di sekolah yang juara. Bapak, kita sekali lagi yuk jargonnya Pak. Ya. Pengen juara. SMK Merdeka Bandung tempatnya. Ya, SMK Merdeka Bandung tempatnya ya. Oke. Adik-adik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa kalian harus tetap berada di rumah dan jaga kondisi kalian masing-masing. Tetap memakai masker, jangan lupa cuci tangan atau memakai hand sanitizer ya. Tetap jaga kesehatan. Baik Bapak, ke pertanyaan terakhir mungkin ya kali ini untuk siswa-siswi SMK Merdeka nih, khususnya kelas 11 dan kelas 12 yang sedang melaksanakan prakerin atau praktek kerja industri. Nah, bagaimana hubungan industri ini Bapak sebagai Wakaseknya menyalurkan siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 ini di masa pandemik sekarang ini Bapak? Baik. Kaitannya dengan prakerin ya, siswa prakerin di masa pandemik ini, kita harus memutar otak gitu, karena yang namanya prakerin itu kita tetap harus berpedoman pada peraturan pemerintah. Artinya kalau misalkan masih di zona kuning, meskipun hijau juga itu tetap, karena masih banyak terlihat gitu menurut statistik itu tetap kita itu tidak boleh melaksanakan prakerin. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang boro-boro menerima siswa prakerin, iya, karena karyawan mereka juga banyak yang dirumahkan gitu. Artinya ya jalan satu-satunya ya kita mencari mencari peluang ke industri-industri yang lain, bagaimana caranya. Jadi setelah kita berdiskusi dengan yang lain juga, itu ada beberapa alternatif. Yang pertama kemarin saya sudah berdiskusi dengan
PPTIK ITB. Nah itu ternyata mereka sudah menyiapkan ternyata. Jadi yang namanya prakerin itu bisa online. Praktek kerja industri itu bisa dari rumah. Bagaimana ininya teknisnya? Jadi teknisnya itu bahwa anak-anak itu dikelompokkan. Ini bukan hanya SMK Merdeka. Jadi PPTIK ITB itu terkenal dengan teknologinya ya mungkin ya. Nah itu bisa menggabungkan semua disiplin ilmu yang terkait dengan teknologi yang sekarang sedang tren itu kan IoT ya, Internet of Things. Nah misalkan nih contoh jurusan kalau TKJ udah jelas ya, TKJ RPL ya. Nah seperti itu. Nah kemarin juga saya tanyakan ini bagaimana dengan administrasi perkantoran, bagaimana dengan TBSM, bagaimana dengan otomotif. Nah simpel saja karena gini, sebetulnya semua ilmu atau semua kompetensi itu bisa kita gabungkan, bisa kita kolaborasikan, membuat sebuah produk. Contoh, kalau misalkan di pertanian, ini pertanian gimana kan harus online katanya kan, sementara mereka berkutat di bidang tanah, tanaman, dan pupuk mungkin ya seperti itu. Nah justru di sini akan membuahkan sebuah ide kreatif bagaimana caranya membuat sebuah sensor suhu, sensor kelembaban tanah, sensor penerangan gitu. Artinya, nah disitulah gabungan antara ya di sini mungkin lebih tepatnya itu ada beberapa jurusan yang yang terlibat di situ. Pertama pertanian, yang kedua elektro atau listrik ya, listrikan. Yang ketiga RPL atau pemrograman. Karena di sini bagaimana si programmer itu bisa membuat sebuah user interface yang bisa diakses oleh semua media kaitannya dengan Android, web, dan yang lain-lainnya. Artinya si alat itu, si sensor itu bisa secara otomatis bekerja di remote atau diakses dari jarak jauh gitu dengan bantuan internet. Nah seperti itu. Nah ini bagaimana dengan yang lainnya, misalkan administrasi perkantoran atau TBSM untuk sepeda motor ya, sepeda motor terus yang lainnya. Nah itu bisa saja nanti dikelompokkan, mana misalkan yang TBSM. TBSM itu nanti akan bergabung dengan jurusan elektro. Jurusan elektro sama seperti tadi dengan TKJ atau dengan RPL juga gitu. Nah itu bagaimana caranya? Mereka harus berpikir kreatif bagaimana caranya membuat sebuah produk yang kaitannya dengan objeknya itu sepeda motornya gitu. Nah beberapa waktu yang lalu sudah ada yang namanya kunci otomatis atau starter otomatis. Artinya starternya itu menggunakan kartu. Jadi kalau tanpa kartu itu tidak akan bisa nyala gitu. Kartu ini RFID ya. Kartu gitu. Jadi disitulah adanya ide kreatif karena bergabung atau berkolaborasinya beberapa disiplin ilmu. Nah itu kayak TBSM. Nah sama halnya dengan otomotif juga itu sama ya. Misalkan otomotif mobil itu seperti apa, nanti mungkin ada kaitannya dengan itu. Nah terus dengan administrasi perkantoran seperti apa? Karena banyak juga yang bingung bagaimana caranya administrasi perkantoran itu bisa mengakses secara dari rumah gitu misalkan. Nah itu jadi objeknya itu siapa objeknya? Karena yang namanya jurusan elektro, jurusan RPL dan TKJ itu jurusan pendukung utama gitu. Pendukung artinya kalau tanpa pendukung itu IoT tidak akan jalan gitu artinya. Nah objeknya siapa? Yaitu administrasi perkantoran. Ya mungkin saja seperti halnya dengan
e-ticketing atau e-pron apa sebutnya itu buku tamu digital kan seperti itu bisa sekali gitu mereka berkolaborasi. Nah mungkin itu salah satunya. Nah itu ada lagi alternatif lain itu pertama yang kedua kita mengganti PKL itu atau prakerin itu tetap berada di rumah tapi tetap bisa kita kontrol yaitu dengan job atau pekerjaan berbasis project. Nah itu sama halnya dengan yang sudah diedarkan pengumuman dari direktorat bahwa pengganti prakerin itu salah satunya itu pekerjaan atau job yang berbasis project itu. Nah itu nanti pengelolaannya itu bisa secara absensinya berbasis online segala macamnya itu bisa dilakukan sama halnya dengan yang tadi dengan PPTI KITB. Jadi segala sesuatunya dikerjakan di rumah, mereka berkolaborasi secara virtual dan menghasilkan produk dan buktinya ada gitu produknya seperti itu. Jadi meskipun masa pandemik seperti ini PKL tetap dilaksanakan meskipun tadi secara online yang bekerja sama dengan PPTI ITB ya. Jadi adik-adik untuk yang kelas 11 dan untuk yang kelas 12 jangan khawatir, prakerin tetap dilaksanakan meskipun dengan online gitu ya. Bapak nggak kerasa 20 menit sudah habis gitu ya. Nggak kerasa ya? Cukup kerasa ya Pak ya, 20 menit kita sudah habis. Mungkin kita tutup aja kegiatan atau bincang-bincang tentang Humas Subin, tapi sebelumnya silakan Bapak untuk memberikan pesan terhadap adik-adik kita, anak-anak kita sebelum mereka masuk ke SMK Merdeka. Silakan Bapak. Ya, baik. Kepada anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kalian jangan sampai patah semangat. Kalian harus tetap kreatif, tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat dan kalian harus tahu bahwa ujung-ujungnya kalian harus berhadapan dengan industri. Yang diinginkan oleh industri itu yang pertama yang punya karakter. Di karakter itu ya karakter yang paling utama. Artinya dengan karakter yang baik itu akan menelurkan mental yang baik. Otomatis pikiran atau kecerdasan juga yang baik gitu. Artinya itu yang dibutuhkan. Yang pertama itu karakter yang baik. Artinya apapun yang kalian lakukan itu harus berprinsip atau berdasarkan bahwa kalian itu belajar untuk lebih baik. Itu saja. Ya, tentunya tadi dengan SMK juara ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Manaf, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Subin atas pemaparannya mengenai tugas Humas Subin di SMK Merdeka ini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih kepada Bapak dan kepada adik-adik, jangan lupa untuk mengisi LK yang sudah disiapkan oleh panitia MPLS. Sekali lagi, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Sampai ketemu nanti di SMK Merdeka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.